Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saja berada, kehidupan kita selalu bergumul dengan banyak hal dan kita perlu membutuhkan kekuatan dan kuasa yang tidak berasal daripada dunia ini, tetapi justru berasal daripada sorga, yaitu dari Tuhan yang selalu meneguhkan iman kita supaya kita tetap mampu beraktivitas. Bagian firman Tuhan yang hendak meneguhkan setiap pekerjaan kita hari ini terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-13 hingga pada ayat yang ke-14. Mari kita berdoa. Kembali dalam perjumpaan denganmu ya Tuhan, kami hendak duduk di sekitar firman. Kami percaya Tuhan ada bersama kami ketika firman Tuhan disampaikan. Kekuatan dan kuasa Tuhan itu dinyatakan, sehingga kami yang menyampaikan, kami yang mendengarkan firman Tuhan, semua diberkati oleh kuasa firman itu sendiri. Dalam perjumpaan ini, kami mohon Tuhan pimpin kami dengan roh dan hikmat-Mu. Amin. Sekali lagi, bagian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-13 hingga pada ayat yang ke-14. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus di mana saja berada, bagian pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama ini bicara tentang kebangkitan Yesus yang dimanipulasi. Sebenarnya semua orang telah tahu, para tua-tua, para pemuka-pemuka agama, tokoh-tokoh Yahudi tahu tentang apa yang Yesus sampaikan tentang kebangkitannya, bahwa pada hari ketiga Ia akan bangkit dari antara orang mati. Tapi pada peristiwa kebangkitan ini, Bapak Ibu Saudara, kita menemukan ternyata ada manipulasi kebenaran. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa sebenarnya apa yang dialami dalam kebangkitan Yesus itu benar terjadi. Ini fakta sejarah. Dan itulah sebabnya para tua-tua Yahudi mempertahankan kebenaran itu dengan memanipulasi, rekayasa data tentang apa yang mereka tahu selama ini tentang kebenaran. Bahwa apa yang mereka sampaikan itu sebenarnya salah, tetapi dimanipulasi menjadi kebenaran. Dengan berkata bahwa sebenarnya supaya mereka tidak terjebak dan tentara-tentara Romawi juga tidak dihukum, mereka harus menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengena dengan kebenaran. Bahwa Yesus yang bangkit itu sebenarnya telah terbukti bukan karena dicuri oleh murid-muridnya atau siapapun yang dipandang waktu itu untuk mencuri mayat Yesus. Tetapi ini yang disampaikan, bahwa sebenarnya ketika ditanya apa yang terjadi untuk Yesus waktu itu, tentara-tentara Romawi itu tidur lelap, dan kalau ditanya maka mereka harus menyampaikan itu benar. Apalagi murid-murid yang memang dalam ketakutan berkepanjangan karena takut ditangkap dan dibunuh seperti Yesus guru mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, ada banyak hal dalam hidup kita. Ada saat-saat di mana kita merekayasakan sesuatu, kita manipulasikan sesuatu, yang ini benar, yang ini salah, atau sebaliknya, yang salah kita jadikan benar, yang benar kita jadikan salah. Ada banyak situasi dalam hidup kita yang justru seperti para tua-tua Yahudi dan tentara Romawi ketika kedapatan Yesus telah bangkit, dan mereka harus memanipulasi data dengan mengatakan yang sebenarnya, padahal justru mereka terjebak di dalam kesalahan. Kita sering
menyalahkan ini dan itu. Kita sering membuat keputusan yang salah dan kita anggap itu benar, yang membuat banyak orang terjebak di dalamnya, dan kita sendiri risiko berkepanjangan untuk kita karena kita tidak memiliki kepastian hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat Kelafus di mana saja, sebagai orang yang percaya karena beriman teguh dalam kebangkitan Yesus, maka kita punya kepastian, kita punya pengharapan yang sungguh akan iman kepada Yesus, dan tidak perlu dimanipulasi. Kita tidak perlu lagi menjual Yesus karena ini dan itu. Kita tidak perlu lagi merekayasa sesuatu yang sebenarnya tidak menjadi kebenaran. Tetapi bagian ini mengajar kita bahwa sesungguhnya kebenaran itu milik Allah, dan orang yang berjalan dalam kebenaran adalah orang yang berpihak di dalam Tuhan. Bagian ini harus menjadi komitmen iman percaya kita yang sungguh. Sebab di mana kita menemukan kebenaran dan keadilan? Kalau tidak kembali kepada iman yang sesungguhnya di dalam diri Yesus. Di mana kita harus mendapatkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya? Kalau kita sendiri tidak memaknai jalan hidup kita di dalam Yesus. Dialah yang telah memberikan dirinya kepada kita dalam kepastian jaminan keselamatan itu. Sehingga di dalam fakta iman, ketika fakta sejarah itu berlaku, maka fakta iman adalah percaya. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus sekalipun tidak lihat, namun menunjukkan kekuatan imannya kepada dunia. Apa yang disampaikan itu kebenaran dari kekuatan kuasa Allah itu sendiri. Dan siapa yang mendengarkan, mengakui Yesus dalam dirinya, maka dia diselamatkan. Tidak hanya dalam dirinya, tapi dalam hatinya, dalam perkataannya, dan dalam perbuatannya. Seluruh struktur kehidupannya dalam pengakuan iman yang sungguh akan Yesus, maka dia tidak pernah kehilangan kebenaran. Karena kebenaran itulah yang dapat mengiringi jalan hidupnya, menunjukkan arah hidupnya. Apa yang disampaikan, apa yang dibuat, apa yang dikerjakan, selalu di dalam fakta iman. Setiap orang yang percaya, ketika kita mengagungkan Tuhan di dalam kebenaran karena percaya, maka kita tidak pernah tipu, bohong, atau rekayasa apapun. Yang memang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Penghakiman itu milik Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengajar kami saat ini, bahwa kami tidak memanipulasikan data apapun tentang kebenaran. Yesus yang telah mati bangkit itu benar. Fakta sejarah dan fakta iman membuktikan. Karena itu ajar kami, didik hati kami, supaya kami tidak memanipulasikan kebenaran Tuhan dengan menjual iman kami, tetapi justru tetap dalam kepastian dan pengharapan yang sungguh. Tuhan, jaminan hidup kami, siapapun kami, dimanapun kami berada. Sekiranya kami telah memanipulasi setiap hal baik karena keangkuhan kami, keinginan daging kami mohon ampun. Tuhan, tunjuk kami arah yang benar, supaya kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.